Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima, yaitu hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan tugas membuat PowerPoint ya, agar kalian juga bisa membuat PowerPoint seperti yang Ibu buat. Kemudian seperti janji Ibu akan menggunakan 4 PowerPoint terbaik untuk menjadi bahan pembelajaran. Kemudian pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan dulu materi selanjutnya. Pada hukum dasar kimia dan perhitungan kimia ini ada 4 bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama hukum dasar kimia yang minggu kemarin, ya, kemudian AR dan MR, kemudian yang ketiga konsep mol, dan yang keempat adalah stoikiometri sederhana. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang AR dan MR, kemudian konsep mol sebagian, ya, karena tidak selesai kalau dibahas semua pada pertemuan kali ini. Langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu AR dan MR, ya. Pengertiannya dulu. Untuk AR itu adalah massa atom relatif, adalah perbandingan massa atom antar unsur dengan menggunakan isotop C12 sebagai pembanding. Jadi AR ini adalah karena atom-atom kimia itu sangat kecil, maka kita tidak mungkin untuk menimbang massanya. Jadi di sini kita menggunakan massa atom relatif, ya, jadi relatif. Jadi di sini Ibu tidak akan membahas tentang apa itu AR, bagaimana cara menimbangnya, bagaimana cara baik, sekali lagi Ibu tidak akan membahas bagaimana cara menghitung massa atom, tetapi Ibu akan menyampaikan di sini cara mudah bagaimana kita menentukan AR, mana AR itu, apa AR itu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang notasi penulisan unsur, di mana ada atom yang dilambangkan dengan X, kemudian di bagian sebelah kirinya ada angka di bagian atas yang dilambangkan dengan huruf A, kemudian ada angka di bagian bawah dengan yang disebut huruf Z. Nah, angka yang di bawah ini kan disebutnya nomor atom, kalau angka yang di bagian atas yang disebut dengan huruf A ini kita menyebutnya dengan nomor massa. Nah, AR ini adalah ya angka ini, angka di atas ini. AR disebutnya massa atom relatif atau nomor massa. Jadi misalkan contohnya di sini, kalau ada unsur oksigen, misalkan dengan ada angka di bawah 8, ada angka di atas 16,00, karena massa itu biasanya kalau di tabel unsur periodik itu ada tidak ada yang kadang dibulatkan, ada yang kadang memakai koma. Nah, angka yang di atas ini yang disebut nomor massa, dan ini yang disebut dengan AR. Jadi, kita bisa bilang bahwa AR dari O, dari atom oksigen adalah 16. Misalkan contoh lagi, Na di bagian atasnya ada angka 23, di bagian bawahnya ada angka 11, maka AR dari Na adalah 23. Betul, angka yang di bagian atas. Kemudian berapa AR dari Ag? Nah, di sini Ag berarti AR-nya adalah 108. Nah, itu yang disebut dengan AR, massa atom relatif. Sekarang yang kedua yaitu massa molekul relatif. Pengertiannya adalah sama dengan jumlah massa atom relatif atom-atom penyusun molekul. Jadi MR ini adalah jumlah keseluruhan AR-AR-nya. Jadi kalau misalkan di dalam suatu senyawa ini ada unsur apa saja. Nah, masing-masing unsur itu kan punya AR, AR, AR. Nah, AR, AR-nya itu pada dikumpulkan menjadi satu, dijumlahkan jadi satu, maka itulah MR. Jadi MR itu penjumlahan seluruh AR dari atom-atom penyusunnya. Misal, kalau kita mempunyai unsur H dengan angka seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa AR dari H adalah 1. Kemudian, kita juga tahu bahwa oksigen O, AR-nya adalah 16. Massa atom relatifnya 16 atau nomor massanya 16. Maka ketika kita ditanyakan berapa MR dari H2O. Jadi kalau satu satuan atom per atom, unsur per unsur ini menggunakan nama AR.
kalau molekul ketika unsur-unsur yang bergabung menjadi senyawa, misalkan H2O, maka ini yang ditanyakan adalah MR-nya, massa molekul relatif. Nah, ketika kita ditanya berapa MrH2O, berapa massa dari kumpulan unsur-unsur yang bergabung menjadi satu ini, maka yang kita lakukan adalah kita tinggal menjumlahkan AR-AR-nya. Nah, di sini untuk H, di sini H2, artinya berarti ada 2 atom H di sini. Berarti 2 kali AR. Jadi H-nya dikalikan 2, berarti ARH-nya ada 2 kali. 2 kali 1 karena AR dari H adalah 1. Maka di sini kita mendapatkan angka 2. Nah, kemudian O. O itu di sini ada 1, H2O, H-nya 2, O-nya 1, O-nya 1. Kita berarti 1 kali ARO. ARO berapa tadi? 16. 1 kali 16 sama dengan 16. Nah, makanya ketika kita akan menghitung MR dari H2O, kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah 16 di 18. Itu cara menghitung AR dan MR. Oke ya, untuk AR dan MR. Sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang konsep mol. Nah, pada pembahasan konsep mol ini ada 4 subbahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian dari mol sendiri, kemudian hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan volume, dan hubungan mol dengan jumlah partikel. Kita ke pengertian mol terlebih dahulu. Nah, di sini kata kuncinya, mol itu adalah satuan jumlah. Jadi jumlah, mol itu adalah satuan jumlah. Sama seperti kita mengenal satu lusin. Nah, itu kan satuan jumlah. Berapa sih satu lusin? Oh, satu lusin itu sama dengan 12. Ketika kita bilang, berapa pulpenmu? Pulpen saya satu lusin. Maka kita mempunyai pulpen sebanyak 12 pulpen. Gitu ya. Atau kita juga sering mengenal kaos misalkan, berapa dijual kaosnya? Saya punya kaos 1 kodi misalkan. Nah, kodi itu satuan jumlah dengan sebanyak 20 buah. Penggunaannya adalah untuk menyederhanakan. Nah, sekarang mol itu juga sama, satuan jumlah, tujuannya untuk menyederhanakan. Pertanyaannya kemudian adalah, 1 mol itu berapa sih? Nah, itu ya. Nah, di sini karena unsur-unsur kimia, atom-atom unsur kimia itu sangat-sangat kecil, maka kalau kita ingin tahu 1 mol itu sebanyak 602 miliar triliun buah. Nah, ini nolnya banyak sekali, sampai berapa itu nolnya? Miliar triliun. Nah, disingkat dengan 1 mol itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi 0 ini terjemahkan menjadi pangkat 23. Oke, jadi satuan jumlah yang banyaknya sebanyak ini. Nah, ini disebut dengan bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro yang dilambangkan dengan L. Jadi kalau ditanya berapa tetapan Avogadro, ya sebanyak ini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, itu mol. Sekarang sudah paham ya mol. Nah, sekarang mol itu bisa ketika kita mengetahui suatu senyawa, mol itu bisa digunakan untuk mencari tahu keadaan senyawa itu. Nah, kita dengan mengetahui mol, kita bisa mengetahui massanya. Dengan mengetahui massa, kita bisa mengetahui molnya. Ini yang disebut hubungan mol dengan massa. Kemudian, dengan mengetahui jumlah molnya, kita bisa mencari tahu berapa volumenya. Dengan mengetahui volume, kita bisa mengetahui berapa molnya. Itu ya sebaliknya. Karena ini adalah hitungan-hitungan matematik. Apa gunanya kita mengetahui hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan volume? Ini hubungannya nanti ke reaksi kimia. Nah, misal ketika kita akan menempuh misalkan bensin ya, kalau dalam otomotif, ketika kita akan misalkan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, misalkan, berapa banyak volume bensin yang akan kita gunakan? Nah, kemudian berapa massa bensin yang harus kita
beli. Nah, itu ini adalah gunanya nanti ke sana, hitung-hitungannya. Seberapa irit bensin ini? Kemudian berapa kita harus menjual harga bensin kalau keadaan bensinnya dengan volume sekian bisa berjalan mobil sampai sejauh sekian bisa. Nah, itu gunanya kita mengetahui konsep dari mol ini. Nah, sekarang yang pertama kita akan pelajari hubungan mol dengan massa. Nah, massa dengan mol mempunyai hubungan matematis sederhana. Mol itu berarti massa dibagi dengan mR. Nah, di sini muncul mR. mR yang tadi sudah kita cari tahu dari mana asalnya mR ini. Kemudian sebaliknya, massa benda akan bisa diketahui dengan kita mengalikan mol dengan mR-nya. Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan mol berarti massa dibagi mR, kalau yang ditanyakan massa mol dikali mR. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan matematika. Selamat datang di proses pembagian dan perkalian dalam perhitungan kimia. Ya. Contoh di sini misalkan, hitunglah mol dari 64 gram O2. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui kalau ada soal kimia itu biasanya yang sulit itu menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematik. Kalau tadi matematisnya hanya mol massa dibagi mR, massa sama dengan mol dikali mR. Tapi ketika soalnya bentuk cerita seperti ini, biasanya kita akan kesulitan. Ini kali apa dibagi apa dikali apa misalkan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara mengetahuinya. Nah, misalkan kita dari SD biasanya untuk menyelesaikan soal cerita itu ada diketahui, ditanyakan, baru dijawab. Nah, sekarang mengetahui apa yang di sini kita bisa menentukan apa yang diketahui dalam soal itu. Caranya adalah lihat angka yang ada satuannya. Nah, jadi kita harus hafal satuan dari massa itu adalah gram, satuan dari mol itu adalah mol. Ya, massa dengan mol, satuan massa adalah gram, satuan mol adalah mol. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini. Hitunglah mol dari 64 gram. Nah, di sini ada kata 64 gram. Gram itu apa berarti? Gram itu massa, berarti yang diketahui adalah massa. Paham ya? Sekali lagi, untuk mencari apa yang diketahui dalam soal, lihat angka yang ada satuannya. 64 gram. Oh, gram itu adalah satuan massa. Berarti yang diketahui adalah massa. Massa dari O2 yaitu 64 gram. Nah, karena tadi rumusnya adalah kita harus mencari tahu MR-nya, maka di sini kita juga bisa mencari MR O2 itu dengan cara mengalihkan O2, berarti 2 dikali ARO sama dengan 2 dikali 16, 32. Ya, cara menghitung MR pada slide tadi sebelumnya. Itu. Kemudian yang kedua, cara mengetahui apa yang ditanyakan di dalam soal adalah dengan lihat kata perintah atau kata tanyanya. Kata perintah itu misalkan, duduklah, pergilah, hitunglah, itu kata perintah. Atau kata pertanyaan misalkan, berapakah, siapakah, itu kata tanya. Nah, apa yang ditanyakan dalam soal, lihat kata perintah atau lihat kata tanyanya. Setelah kata perintah, itu berarti yang ditanyakan. Nah, contohnya di sini, hitunglah mol. Kita disuruh apa? Disuruh menghitung mol. Berarti yang ditanyakan adalah mol. Gitu ya. Cara mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, kalau sudah sampai di sini, baru kita lihat rumusnya. Kalau rumus biasanya Ibu tidak menyembunyikan. Rumusnya Ibu kasih silakan. Karena sama seperti mengendarai mobil, walaupun Ibu kasihkan mobil, kalau kalian tidak bisa mengendarai, mobil itu akan aman-aman saja, nggak ada yang pakai, gitu ya. Jadi kalau tadi diketahuinya adalah massanya ada, MR-nya ada, berarti yang ditanyakan mol. Nah, rumusnya adalah mol sama dengan massa dibagi MR. Berarti kita pakai rumusnya ini. Yang sebelah kiri, mol sama dengan
massa dibagi MR. Nah, mol sama dengan massa dibagi ml. Berarti perhitungan kimianya massa dibagi ml. Massanya tadi adalah 64 gram. Kemudian mr-nya tadi adalah 32. 64 dibagi 32 sama dengan 2. Jangan lupa satuannya mol. Karena yang ditanyakan adalah mol. Selesai menghitungnya. Berapa hitunglah mol dari 64 gram O2? Jawabannya sama dengan 2 mol. Ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi satu contoh soal lagi. Sekarang kebalikannya. Berapakah massa dari 2 mol C12H23? Nah, di sini sudah diketahui AR dari C adalah 12, AR dari H adalah 1. Caranya sama. Untuk kita mencari apa yang diketahui dalam soal, lihat angka yang ada satuannya. Di sini ada angka 2. 2 mol. 2 mol. Berarti yang diketahui adalah mol. Yaitu 2. Kemudian karena di sini adalah hubungan mol dengan massa menggunakan MR, maka kita juga harus mencari MrC12H23. Caranya sama C12 berarti di sini adalah C-nya ada 12. 12 dikalikan ARC. Kemudian ditambah H-nya ada 23, berarti 23 dikalikan ARH. ARC adalah 12, berarti 12 dikalikan 12. ARH adalah 1, maka 23 dikali 1. Hasilnya sama dengan 167. Kemudian, apa yang ditanyakan dalam soal? Lihat kata tanya atau kata perintah. Lihat di sini. Berapakah massa? Berapakah massa? Berarti yang ditanyakan adalah massa. Ya, massanya berapa? Nah, di sini berarti kalau kita lihat rumusnya, kita pakai rumus sebelah kiri atau sebelah kanan? Berapakah massa? Nah, berarti kita pakai rumus sebelah kanan. Massa sama dengan mol dikali mr, gitu ya. Nah, ini mah yang tadi ya. Nah, berarti rumusnya kita memakai massa sama dengan mol dikalikan mr. Molnya tadi adalah 2, mr-nya 167. Maka 2 dikalikan 167 sama dengan 334 gram. Jangan lupa satuan massa adalah gram. Gitu ya. Gampang ya. Hubungan mol dengan massa. Yang sulit adalah menurut Ibu, kalau hitungan matematiknya gampang, perkalian pembagian yang sulit adalah menerjemahkan soal ke dalam bentuk soal diketahui, ditanyakan, dan masuk ke rumus. Berharap penjelasannya cukup untuk bisa memahami materi ini. Kemudian untuk hubungan mol dengan volume, kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini cukup sekian, dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.